Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi aquaculture, petambak udang di manapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam budidaya udang yang berkaitan dengan manajemen kualitas air, terkhusus yang berhubungan dengan keberadaan fitoplankton di dalam tambak, yaitu blooming fitoplankton. Keberadaan fitoplankton sangat penting dalam budidaya udang karena fitoplankton ini memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber oksigen terlarut, kemudian sebagai pakan alami dalam budidaya udang, dan juga berfungsi sebagai shading atau peneduh bagi udang agar tidak mengalami stres karena penetrasi sinar matahari. Namun demikian, keberadaan fitoplankton yang terlalu banyak atau terlalu padat atau sering kita sebut sebagai blooming fitoplankton sangat berbahaya bagi udang yang kita pelihara. Nah, apa itu blooming fitoplankton? Blooming fitoplankton bisa kita katakan sebagai pertumbuhan fitoplankton yang di luar kendali. Ya, fitoplankton bertumbuh dengan pesat karena didukung oleh nutrisi yang sangat banyak dalam tambak. Menurut WHO, fitoplankton ini dianggap blooming bila kepadatannya mencapai 100.000 sel per mililiter. Ini untuk perairan umum. Sedangkan kalau kita di budidaya udang biasanya diukur dengan kecerahannya, ya, dengan menggunakan sesidis. Jika kurang dari 30 cm kecerahannya, itu sudah dianggap blooming fitoplankton. Kalau diukur dengan kepadatan, ya sekitar lebih dari 10⁻⁶ sel per mililiter. Kecerahan kurang dari 20 cm ini juga sangat berbahaya bagi udang. Ya. Tentunya dengan kepadatan fitoplankton yang sangat tinggi ini akan mengakibatkan oksigen terlarut pada waktu siang hari akan melampaui saturasi. Sementara pada waktu malam hari nanti, fitoplankton akan menggunakan kembali oksigen yang dihasilkan, sehingga akan terjadi penurunan oksigen yang sangat drastis atau sering disebut dengan oksigen depletion. Nah, standar untuk budidaya udang sendiri biasanya beberapa literatur menunjukkan bahwa kecerahan 30–50 cm ini dianggap sebagai kecerahan atau kepadatan yang ideal untuk budidaya udang. Nah, biasanya untuk menentukan kepadatan ini kita menggunakan alat yang disebut dengan sesidis tadi ya. Ini ukurannya diameternya 20 cm, berwarna hitam dan putih. Ya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Biasanya digunakan atau menggunakan tali atau tongkat atau kayu yang sudah dikasih skala, ya sudah diberi skala. Nah, nanti kita masukkan dalam tambak sampai warna hitam dan putih ini hilang ya, artinya tidak kelihatan lagi. Kita catat, kemudian ketika kita angkat lagi sampai dia muncul lagi, kita catat, kemudian hasilnya di rata-rata, itulah yang disebut dengan kecerahan. Ya. Kemudian penyebabnya apa? Penyebab dari blooming fitoplankton ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, input pakan yang terlalu tinggi. Ya, input pakan tinggi tentunya akan menghasilkan limbah yang tinggi pula. Seperti kita ketahui bahwasannya dari 100% pakan yang kita berikan itu sekitar 75% akan menjadi limbah. Ya, menjadi limbah, termasuk limbah dalam bentuk nitrogen organik atau juga dalam bentuk amonium ya, amonium. Dan ini sangat berpotensi terjadinya blooming fitoplankton karena fitoplankton akan menggunakan amonia untuk pertumbuhan dari fitoplankton itu sendiri.
Kemudian manajemen pakan yang kurang baik, ya, kontrol pakan yang kurang ketat, ini akan menyebabkan sisa pakan juga semakin banyak, ya, sehingga tadi fitoplankton akan tumbuh dengan cepat pula. Berikutnya kualitas pakan yang kurang baik, ya, kualitas pakan kurang baik, misalnya stabilitas di dalam air kurang bagus sehingga tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh udang. Banyak sisa pakan, dan ini tadi seperti tadi potensi menghasilkan amonia yang bisa dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian juga tidak ada ganti air, ya, mungkin karena tambaknya tidak ada tandon sehingga tidak bisa ganti air. Ini yang bisa menyebabkan blooming fitoplankton. Kemudian sisa pakan dan kotoran menumpuk di dasar tambak. Nah, ini seharusnya sisa pakan dan kotoran yang ada di dalam tambak itu harus dikeluarkan atau disipon sehingga tidak merangsang pertumbuhan fitoplankton itu. Ya, ketika sisa pakan maupun kotoran itu terbuang, maka fitoplankton akan kesulitan memperoleh nutrisi berupa amonium. Kemudian efek buruk bagi udang apa gitu ya? Ada beberapa efek buruk bagi udang di sini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, oksigen pada siang hari sangat tinggi, bahkan melebihi saturasi atau oversaturasi. Sementara pada malam hari akan turun secara drastis. Kenapa bisa seperti itu? Ketika siang hari fitoplankton menghasilkan oksigen dan mencapai oversaturasi, maka oksigen akan terdistribusi ke udara. Sementara pada waktu malam harinya, fitoplankton juga akan menggunakan oksigen juga. Sehingga akan terjadi defisit oksigen atau penurunan oksigen yang terlalu drastis atau depletion. Kemudian fitoplankton yang terlalu pekat, terlalu padat, ya, juga akan menyebabkan aktivitas fotosintesis meningkat. Ya, ketika aktivitas fotosintesis meningkat, maka CO2 dalam perairan akan berkurang, akan digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Akibatnya apa? Bea akan mengalami kenaikan pada waktu siang hari sampai sore hari. Sehingga ini akan mengakibatkan atau memicu meningkatnya konsentrasi amonia toksik atau NH3. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya proporsi amonia NH3 itu akan meningkat dengan meningkatnya pH air. Kemudian mendorong munculnya kematian massal atau die-off, ya, die-off fitoplankton yang membahayakan udang. Jadi ketika fitoplanktonnya meningkat, kepadatan fitoplankton meningkat, otomatis kebutuhan oksigen meningkat, kebutuhan nutrisi meningkat, dan ini berpotensi akan menyebabkan kematian massal fitoplankton itu sendiri. Ketika plankton mengalami kematian massal, maka otomatis akan menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam tambak. Sehingga ini akan menyebabkan udang mengalami stres, bahkan akan mengalami kematian karena kekurangan oksigen terlarut. Kemudian pencegahannya bagaimana? Ya, ada beberapa alternatif pencegahannya. Yang pertama, kita mengurangi input pakan atau feeding rate-nya. Ya, kita kurangi pakannya agar nanti limbah yang terbuang atau limbah yang ada dalam tambak itu juga berkurang. Ya, bagaimana caranya menurunkan kepadatan penebaran? Ya, sesuaikan dengan daya dukung, ya, carrying capacity dari tambak kita. Kemudian memperbaiki manajemen pakannya. Ya, jadi kita kontrol pakan dengan ketat. Ya, kalau memang dia tidak habis, ya harus kalau dia tidak habis harus dipotong atau dikurangi. Ya, kalau dia habis baru kita tambah. Jadi kita kontrol dengan ketat agar pakan yang kita berikan tidak mengalami overfeeding, ya, kelebihan pakan.
Kemudian gunakan pakan yang berkualitas, ya, terutama stabilitas dalam air itu harus diperhatikan, ya, karena kalau pakannya stabilitasnya rendah, maka udang atau pakan udang ini akan sulit dimakan oleh udang secara optimal, ya. Jadi kita gunakan pakan yang berkualitas. Kemudian kita bisa menggunakan biofilter, ditambah-tambah treatment ya, pengendapan ya untuk menyerap amonia yang dihasilkan itu baik dengan menggunakan bakteri nitrifikasi, tanaman air ya, ikan nila maupun juga dengan menggunakan kerang hijau. Kemudian kita bisa juga menggunakan molase atau sumber karbon lainnya untuk merangsang pertumbuhan bakteri trotrof. Ya, ini sebagai kompetitor bagi fitoplankton dalam memanfaatkan amonia. Nah, ketika kita aplikasikan molase, maka bakteri trotrof akan terangsang pertumbuhannya, akan melakukan pertumbuhan, melakukan pembelahan, reproduksi, tentunya dengan memanfaatkan amonia. Sehingga kalau bakterinya berkembang pesat, amonianya akan diambil oleh bakteri tersebut, maka fitoplankton akan kesulitan memperoleh amonia. Ya, jadi nanti harapannya pertumbuhan fitoplankton akan terhambat. Kemudian kita bisa juga menggunakan shading ya untuk mencegah sinar matahari masuk dalam badan air. Bisa dengan menggunakan fermentasi saponin atau juga dengan menggunakan pewarna alami. Ya, mungkin bisa kita temui di pasaran ini. Fungsi utamanya adalah menghambat sinar matahari masuk dalam badan air sehingga fitoplankton itu akan terhambat pertumbuhannya atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian perlu juga kita melakukan pergantian air secara rutin untuk menjaga agar kecerahan air itu sekitar 30 sampai 50 cm kalau kita ukur dengan menggunakan sesi dish. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.